Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang pendeta yang akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Elijah Markson adalah seorang pria yang setiap harinya menjalani rutinitas penuh pengabdian di gereja tua yang berdiri megah di tengah kota kecil Massachusetts, tempat ia menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi jemaatnya. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, menghabiskan waktu dalam doa panjang di depan salib besar yang menghiasi altar gerejanya, memohon hikmat untuk membimbing umat dengan kasih dan kebenaran. Kehidupan Elijah terlihat sempurna di mata jemaat, ia mengajarkan firman Tuhan dengan penuh semangat, seringkali disertai cerita tentang perjuangan imannya di masa muda. Meski begitu, jauh di lubuk hatinya, ia sering merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang hilang dalam pencariannya akan kedekatan sejati dengan Tuhan. Gereja itu sendiri adalah bangunan berusia ratusan tahun, dengan jendela kaca patri yang memancarkan cahaya warna-warni ke lantai marmer yang dingin setiap kali matahari pagi menembusnya. Jemaat memandang Elijah sebagai figur suci, tetapi ia sering merasa bahwa pujian itu lebih berat daripada yang bisa ia tanggung, membuatnya kerap memohon kekuatan dari Tuhan dalam kesendiriannya. Setiap minggu, gereja itu dipenuhi umat yang datang dari berbagai penjuru kota untuk mendengarkan khotbah Elijah, yang dikenal karena pesannya yang menyentuh dan relevan. Namun, ia mulai menyadari adanya perubahan halus di antara jemaatnya, beberapa tampak lebih gelisah dan kurang hadir secara rohani dibanding sebelumnya. Elijah merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk memperkuat iman jemaatnya, tetapi ia sendiri masih mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuinya. Dalam rutinitasnya yang tampaknya sempurna itu, ia tidak menyadari bahwa sebuah peristiwa besar akan mengubah hidupnya dan membawanya ke perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat renovasi gereja dimulai untuk memperbaiki beberapa bagian yang telah termakan usia, Elijah memeriksa dinding-dinding tua yang penuh ukiran simbol-simbol kuno dan sejarah keagamaan. Suatu hari, ia memperhatikan sebuah retakan besar yang tampak mencurigakan di salah satu sudut bangunan dekat ruang penyimpanan tua yang jarang digunakan. Penasaran, ia meminta seorang pekerja konstruksi untuk memeriksa lebih dekat retakan tersebut, dan mereka mendapati bahwa bagian dalam dinding itu ternyata berlubang seperti menyembunyikan sesuatu. Elijah memutuskan untuk menunda pekerjaan renovasi di area tersebut dan mencoba mencari tahu lebih lanjut, merasa bahwa mungkin ada artefak sejarah yang penting di balik dinding itu. Saat retakan itu diperluas oleh para pekerja, debu-debu batu beterbangan, memperlihatkan sebuah pintu kayu kecil yang tampak tersembunyi selama bertahun-tahun. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan, Elijah membuka pintu itu perlahan, dan ia terkejut menemukan sebuah lorong kecil yang menuju ke ruangan gelap di balik dinding tersebut. Ruangan itu terasa aneh, dengan udara yang dingin dan aroma tanah lembab yang kuat, seolah-olah tempat itu tidak pernah disentuh manusia selama berabad-abad. Pada pandangan pertama, ruangan itu tampak kosong, tetapi ketika Elijah menyalakan lampu senter yang dibawanya, ia mulai melihat benda-benda aneh tersebar di lantai dan di rak-rak kayu. Di sana terdapat boneka-boneka yang ditusuk dengan jarum, simbol-simbol sihir yang terukir di dinding, dan beberapa buku tua yang terlihat seperti dipenuhi mantra-mantra gelap. Elijah merasa jantungnya berdegup kencang, dan ia mundur dengan tergesa-gesa, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu, tetapi juga merasa bahwa ia harus mengetahui lebih banyak untuk melindungi gerejanya. Setelah malam yang panjang dipenuhi mimpi-mimpi buruk, Elijah memutuskan untuk kembali ke ruang rahasia itu seorang diri dengan membawa Alkitab di tangan untuk melindunginya. Ia merasa bahwa sebagai pemimpin rohani, ia memiliki tanggung jawab untuk memahami apa yang tersembunyi di dalam gerejanya, meski hal itu membuatnya sangat gelisah. Dengan langkah hati-hati, ia masuk kembali ke ruangan tersebut, kali ini menyalakan beberapa lilin untuk menerangi ruangan yang terasa semakin menyeramkan. Sambil memeriksa lebih dekat, ia menemukan bahwa salah satu buku tua di ruangan itu memiliki teks dalam bahasa Latin kuno yang berisi ritual dan mantra-mantra pemanggilan makhluk gaib. Elijah merasa ngeri, tetapi ia mencoba membaca sedikit untuk memahami apakah buku itu benar-benar bagian dari sejarah gereja atau sesuatu yang lebih kelam.
Di salah satu sudut ruangan, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci, dan ia memutuskan untuk membawanya ke ruang kerjanya untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika ia kembali ke ruang kerjanya, ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun ia tahu bahwa gereja itu kosong pada malam hari. Membuka kotak itu dengan hati-hati, ia menemukan sebuah buku lain yang lebih kecil, namun anehnya di dalamnya terdapat tulisan yang menyebutkan nama-nama dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ruangan ini pernah digunakan oleh orang-orang yang mencoba mencampurkan kepercayaan mereka dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran gereja. Meski hatinya dipenuhi kecemasan, Elijah bersumpah akan menyelidiki lebih dalam, tanpa mengetahui bahwa penemuan ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang akan mengguncang imannya hingga ke dasar. Sejak penemuan ruang rahasia di balik dinding gereja, Elijah mulai merasakan hawa yang tidak biasa setiap kali ia sendirian di dalam bangunan itu, terutama pada malam hari ketika keheningan terasa mencekam. Malam-malamnya kini dihiasi oleh mimpi buruk yang membingungkan, ia sering melihat bayangan gelap bergerak di ujung matanya dan mendengar bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Pada siang hari, kehadiran jahat itu tampaknya juga memengaruhi jemaat, karena beberapa orang mulai melaporkan pengalaman aneh seperti kursi yang bergeser sendiri atau suara langkah kaki ketika ruangan sedang kosong. Seorang jemaat yang rajin, wanita tua bernama Agnes, mengatakan bahwa ia merasa seperti ada sosok tak terlihat yang memperhatikannya setiap kali ia berdoa di sudut gereja. Keadaan ini membuat Elijah semakin terganggu, ia mulai memperbanyak doa-doanya dan mencoba mengusir rasa takut yang menguasai hatinya. Bahkan saat ia memimpin ibadah mingguan, ia merasa bahwa suasana di dalam gereja semakin berat, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintai di balik senyuman jemaatnya. Ia mulai merasakan tekanan di dadanya, seperti ada kekuatan yang mencoba melemahkan keyakinannya, tetapi ia terus berpegang teguh pada firman Tuhan yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. Gangguan ini bukan hanya memengaruhi dirinya secara pribadi, tetapi juga jemaat gereja, yang mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dengan tempat ibadah mereka. Meski penuh ketakutan, Elijah bersumpah akan menghadapi kehadiran misterius itu dan bertekad untuk tidak membiarkan iman jemaatnya goyah. Elijah merasa bahwa ia harus memahami lebih dalam tentang asal-usul gereja ini, maka ia mulai menggali arsip-arsip tua yang tersimpan di perpustakaan kota dengan bantuan seorang sejarawan lokal. Ia menemukan dokumen yang mengungkapkan bahwa gereja itu dulunya dibangun di atas reruntuhan sebuah tempat pemujaan kuno yang digunakan oleh sekte gelap yang dikenal dengan nama Ordo Maledictus. Sekte ini terkenal karena praktik sihir hitam dan ritual yang melibatkan pengorbanan yang mereka lakukan untuk mencari kekuatan dari dunia gaib. Dokumen itu juga menyebutkan bahwa Ordo Maledictus dibubarkan oleh pihak gereja utama ratusan tahun lalu, tetapi beberapa anggotanya tetap aktif secara diam-diam. Ruang rahasia yang ditemukan Elijah ternyata adalah salah satu tempat di mana sekte tersebut dulu melaksanakan ritual mereka, meninggalkan simbol-simbol dan artefak sihir yang kini ia temukan. Seiring ia membaca lebih jauh, Elijah merasa semakin terganggu oleh kenyataan bahwa tempat yang selama ini ia anggap suci ternyata memiliki sejarah kelam yang begitu bertentangan dengan imannya. Ia mendapati bahwa sekte itu percaya bahwa tempat ibadah mereka adalah portal menuju dunia lain, sebuah keyakinan yang membuat Elijah semakin gelisah. Elijah mulai mencocokkan apa yang ia temukan dengan peristiwa aneh yang terjadi di gereja, menyadari bahwa ada sesuatu yang mungkin masih tertinggal dari ritual-ritual lama itu. Meski terguncang oleh pengetahuan ini, ia merasa semakin yakin bahwa ia harus membersihkan gerejanya dari pengaruh jahat ini untuk melindungi jemaatnya. Namun, ia juga menyadari bahwa tugas ini tidak akan mudah, karena jejak sejarah gelap itu telah berakar begitu dalam di tempat suci ini. Gangguan spiritual di gereja semakin parah, dan para jemaat mulai memperlihatkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan, seperti merasa berat untuk berdoa atau mudah teralihkan saat mengikuti ibadah. Beberapa jemaat bahkan melaporkan mimpi-mimpi buruk yang serupa dengan apa yang dialami Elijah, meskipun mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi di balik dinding gereja. Agnes, salah satu jemaat paling setia, berhenti menghadiri misa setelah merasa bahwa gereja bukan lagi tempat yang suci untuk berdoa, sesuatu yang sangat mengecewakan Elijah. Elijah mencoba menenangkan jemaat dengan menekankan pentingnya memperkuat iman mereka, tetapi ia tahu bahwa kata-katanya saja tidak cukup untuk melawan kegelapan yang menyelimuti mereka.
Suasana tegang juga mulai terasa selama pertemuan mingguan, dengan beberapa jemaat yang biasanya ramah mulai bersikap dingin satu sama lain tanpa alasan jelas. Seorang pria bernama Joseph, yang biasanya memimpin paduan suara, mengaku bahwa ia sering mendengar suara-suara aneh di ruang latihan mereka, membuatnya takut untuk berlatih sendirian. Elijah merasa bahwa ia harus segera menemukan solusi, tetapi ia juga tahu bahwa upaya ini memerlukan keberanian yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Jemaat yang gelisah mulai mempertanyakan kepemimpinannya, meskipun mereka tetap menghormatinya sebagai pendeta yang selama ini setia melayani. Dalam doa-doanya yang semakin intens, Elijah memohon hikmat dan kekuatan untuk melindungi gereja dan jemaatnya dari apapun yang mencoba menghancurkan iman mereka. Ia menyadari bahwa untuk melawan kegelapan ini, ia harus menghadapi masa lalunya sendiri dan mempersiapkan dirinya untuk pertempuran rohani yang akan menguji imannya hingga ke batasnya. Setiap malam, Elijah mulai dihantui oleh mimpi yang aneh, di mana ia melihat seorang pria berjubah putih berdiri di padang luas yang diterangi cahaya rembulan. Pria itu tersenyum lembut sambil mendekatinya, membawa sebuah kitab berwarna hijau yang dihiasi tulisan emas yang tidak ia kenali. Dalam mimpi itu, pria berjubah putih menyebut nama Tuhan yang terdengar asing bagi Elijah, namun anehnya membawa rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Elijah mencoba berbicara dengan pria itu, tetapi suaranya terasa tersangkut di tenggorokannya, membuatnya hanya bisa mendengarkan pesan yang disampaikan dengan tenang. Pria tersebut berkata, kebenaran tidak akan ditemukan dalam kebisingan, tetapi dalam hati yang tulus mencari, sebelum menyerahkan kitab itu kepadanya. Saat Elijah membuka kitab tersebut dalam mimpinya, ia terkejut menemukan tulisan yang terasa seperti doa, tetapi bahasanya sama sekali asing baginya. Setiap kali ia mencoba membaca, huruf-huruf itu tampak bergerak dan membentuk kata-kata yang membuat dadanya bergetar dengan keharuan. Ketika ia terbangun dari mimpi, ia selalu merasa gelisah tetapi sekaligus damai, seolah-olah ada pesan mendalam yang ingin disampaikan kepadanya. Elijah mulai bertanya-tanya apakah mimpi itu adalah bentuk gangguan dari kehadiran gelap di gerejanya, atau mungkin sebuah petunjuk yang harus ia pahami lebih lanjut. Perasaan campur aduk ini membuatnya semakin tekun berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan tentang arti mimpi-mimpi tersebut, meskipun ia belum tahu kepada siapa sebenarnya ia harus meminta jawaban. Pada suatu hari Minggu yang tenang, seorang pria bernama Abdullah datang ke gereja untuk mengikuti misa, sesuatu yang cukup jarang terjadi bagi jemaat baru di kota kecil itu. Abdullah memperkenalkan dirinya dengan penuh sopan dan mengungkapkan bahwa ia ingin berbicara dengan Elijah setelah ibadah selesai. Ketika mereka duduk di ruang kerjanya, Abdullah menjelaskan bahwa ia dulunya adalah seorang Kristen yang taat, tetapi kemudian memeluk Islam setelah melalui perjalanan spiritual yang panjang. Abdullah berkata bahwa ia pernah mengalami pergolakan batin yang mirip dengan apa yang sedang dirasakan oleh Elijah, sesuatu yang membuat pendeta itu terkejut sekaligus penasaran. Saya tidak datang untuk mengubah Anda, kata Abdullah dengan nada rendah hati, tetapi mungkin saya bisa membantu Anda memahami sesuatu yang membingungkan. Mendengar kisah Abdullah tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam membuat Elijah mulai merasa ada sesuatu yang istimewa tentang pria ini, meskipun ia belum sepenuhnya percaya. Abdullah juga mengatakan bahwa mimpi seperti yang dialami Elijah sering menjadi bentuk petunjuk bagi seseorang untuk menemukan kebenaran, sebuah gagasan yang membuat Elijah semakin ingin tahu. Ketika Abdullah menyebutkan nama Allah sebagai Tuhan yang Satu dan Esa, Elijah merasa gemetar, karena itulah nama yang selalu ia dengar dalam mimpinya. Meski hatinya masih dipenuhi keraguan, Elijah tidak bisa mengabaikan rasa tenang yang muncul setiap kali ia berbicara dengan Abdullah tentang iman dan pencarian kebenaran. Abdullah kemudian menawarkan untuk mendampingi Elijah, bukan untuk memaksanya memilih jalan tertentu, tetapi untuk memberikan sudut pandang baru yang mungkin akan membantunya. Pada suatu malam, saat Elijah kembali mengunjungi ruang rahasia di belakang tembok yang hancur, ia merasa ada sesuatu yang belum ia periksa dengan teliti. Ia mulai memindahkan barang-barang yang menumpuk di sudut ruangan, termasuk rak kayu tua yang tampak rapuh dan penuh debu. Ketika ia menggeser rak itu, ia menemukan sebuah celah kecil di dinding di belakangnya, tempat sebuah kitab tua yang tampak terawat rapi tersimpan. Dengan hati-hati, Elijah mengambil kitab tersebut dan terkejut melihat tulisan Al-Quran yang terukir di sampulnya dengan tinta emas.
Ia merasa bingung sekaligus penasaran, bertanya-tanya bagaimana kitab suci agama lain bisa berada di tempat yang sebelumnya ia anggap dipenuhi aura kegelapan. Elijah membuka beberapa halaman pertama dan melihat teks Arab yang sama sekali tidak ia pahami, tetapi ia merasa ada energi damai yang mengalir darinya. Dalam pikirannya, ia mulai terhubung dengan mimpi-mimpinya, di mana pria berjubah putih selalu membawa kitab yang mirip dengan yang ada di tangannya sekarang. Meski ragu, ia memutuskan untuk menyimpan Al-Quran itu di ruang kerjanya, berharap bisa memahami lebih dalam apa yang kitab ini coba sampaikan kepadanya. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa takut bahwa penemuan ini mungkin akan memicu konflik batin yang lebih besar di dalam dirinya. Dengan kitab Al-Quran di tangannya, Elijah merasa bahwa perjalanannya menuju kebenaran yang sejati baru saja dimulai, meskipun ia belum tahu di mana jalan itu akan membawanya. Setelah menemukan Al-Quran, Elijah memutuskan untuk membaca beberapa ayat pertama, tetapi setiap kata yang ia baca menimbulkan perasaan campur aduk dalam hatinya. Ia merasa bahwa ayat-ayat tersebut berbicara dengan bahasa universal yang menyentuh kemanusiaan, membuatnya merenungkan makna hidup dan tujuan iman. Namun, setiap kali ia mencoba memahami pesan dalam kitab itu, ia merasa takut bahwa keimanannya kepada ajaran Kristen akan terguncang. Perdebatan dalam dirinya menjadi semakin intens, antara keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh dan dorongan untuk tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah ia anut selama ini. Elijah mengingat peringatan dari para pemimpin Kristen tentang bahaya terpengaruh oleh ajaran lain, yang membuatnya merasa bersalah atas rasa penasarannya. Dalam kekalutan itu, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca Alkitab dan mencari jawaban yang dapat menguatkan keyakinannya. Namun, setiap kali ia menutup Alkitab, bayangan ayat-ayat dari Al-Quran kembali terlintas dalam pikirannya, seolah-olah ada suara yang memanggilnya untuk memahami lebih dalam. Elijah mulai bertanya-tanya apakah konflik batin ini adalah ujian dari Tuhan atau godaan yang harus ia hindari dengan sepenuh hati. Ia merasa terombang-ambing antara rasa penasaran yang mendalam dan ketakutan akan kehilangan identitasnya sebagai seorang pendeta Kristen. Akhirnya, Elijah memutuskan untuk sementara menjauh dari Al-Quran, berharap bahwa dengan lebih mendalami agamanya, ia dapat menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan tekad untuk memperkuat imannya, Elijah berlutut di hadapan altar gereja, memohon bimbingan Tuhan dengan doa yang tulus dan penuh air mata. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih taat dalam menjalankan ajaran Kristen, termasuk memperbanyak ibadah dan melayani jemaat dengan sepenuh hati. Elijah mulai menghindari segala bentuk diskusi tentang Islam atau agama lain, merasa bahwa itu hanya akan membawa kebingungan dalam hidupnya. Dalam khotbah-khotbahnya, ia berbicara dengan semangat baru tentang pentingnya kesetiaan kepada Tuhan dan menolak godaan duniawi. Jemaat gereja merasa terinspirasi oleh perubahan sikap Elijah, yang kini tampak lebih teguh dan berdedikasi dalam pelayanannya. Meski begitu, di dalam hatinya, Elijah masih merasakan kekosongan yang tidak dapat ia jelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam perjalanan imannya. Ia memutuskan untuk mendalami sejarah gereja dengan harapan dapat menemukan akar dari kebenaran yang selama ini ia cari. Elijah juga meningkatkan hubungan dengan para jemaat, mendengarkan cerita mereka, dan mencari cara untuk menguatkan iman mereka bersama-sama. Dalam setiap langkahnya, ia mencoba mengabaikan bisikan hati kecil yang terus memintanya untuk kembali mempelajari Al-Quran. Namun, meskipun ia merasa telah kembali pada jalan yang benar, pertanyaan-pertanyaan yang pernah ia miliki tentang Tuhan tidak sepenuhnya hilang dari pikirannya. Pada suatu malam yang sunyi, mimpi tentang pria berjubah putih kembali menghampiri Elijah, membuatnya terbangun dengan keringat dingin di dahi. Dalam mimpi itu, pria tersebut memandangnya dengan penuh kasih, sambil berkata, kebenaran tidak bisa dihindari, bacalah dengan hati yang terbuka. Elijah melihat pria itu membawa kitab hijau yang sama seperti di mimpi sebelumnya, tetapi kali ini ia merasakan kehangatan dan ketenangan yang mendalam. Pria itu menyuruhnya untuk tidak takut terhadap kebenaran, karena Tuhan selalu bersama mereka yang mencari dengan niat tulus. Saat terbangun, Elijah merasa terguncang oleh pesan mimpi itu, tetapi juga dihantui rasa penasaran yang semakin kuat tentang apa yang sedang terjadi. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu dengan kembali berdoa dan membaca Alkitab, tetapi kata-kata pria tersebut terus terngiang di pikirannya. Dalam doa-doanya, Elijah bertanya kepada Tuhan mengapa mimpi-mimpi ini terus datang dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pesan tersebut.
Meskipun ia telah berjanji untuk tidak lagi membaca Al-Quran, rasa penasaran itu terlalu kuat untuk diabaikan, membuatnya mempertimbangkan untuk membuka kitab itu sekali lagi. Elijah mulai merasakan bahwa mimpi-mimpi ini mungkin bukan gangguan, melainkan petunjuk yang ia harus pahami, tetapi ia takut untuk mengakuinya. Dengan hati yang penuh kebingungan, Elijah menyadari bahwa perjalanannya menuju kebenaran mungkin jauh lebih panjang dan rumit daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Setelah lama menahan rasa penasaran, Elijah memutuskan untuk kembali berbicara dengan Abdullah dan bertanya lebih dalam tentang isi Al-Quran. Abdullah dengan sabar menjelaskan tentang konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Mendengar penjelasan itu, Elijah merasa bahwa konsep tauhid sangat sederhana namun mendalam, membuatnya teringat akan pertanyaan-pertanyaan lama tentang keimanan. Abdullah juga berbicara tentang pentingnya keadilan, perdamaian, dan kasih sayang dalam Islam, yang menurutnya adalah nilai universal yang seharusnya menjadi pegangan semua manusia. Elijah terkesan dengan bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia secara seimbang, sesuatu yang ia rasa sering terabaikan dalam pengajarannya sendiri. Dalam diskusi tersebut, Abdullah menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi dan pentingnya mencari ilmu untuk memahami kebenaran. Meski awalnya skeptis, Elijah mulai merasa bahwa ajaran-ajaran ini memiliki keselarasan dengan apa yang ia cari selama ini dalam perjalanan rohaninya. Namun, ia masih merasa ragu karena takut bahwa membuka hati kepada Islam akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap gereja dan jemaatnya. Abdullah menegaskan bahwa mencari kebenaran adalah bagian dari pengabdian kepada Tuhan, tidak peduli dari mana asalnya. Setelah diskusi itu, Elijah pulang dengan pikiran yang lebih terbuka, namun tetap penuh dengan kebimbangan yang belum terjawab. Ketertarikan Elijah terhadap Islam mulai terlihat oleh beberapa jemaat gereja, terutama karena ia terlihat sering berdiskusi dengan Abdullah. Beberapa dari mereka merasa khawatir dan mulai mempertanyakan komitmen Elijah terhadap ajaran Kristen yang selama ini ia pimpin. Jemaat yang sebelumnya menghormati Elijah kini mulai berbicara di belakangnya, bahkan ada yang secara langsung menyebutnya murtad. Elijah berusaha menjelaskan bahwa ia hanya mencari pemahaman yang lebih luas, tetapi banyak yang menolak untuk mendengar penjelasannya. Perlawanan dari jemaat membuat Elijah merasa terpojok, seolah-olah ia telah kehilangan dukungan dari mereka yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati. Ia mulai merasakan tekanan yang besar, baik dari dirinya sendiri maupun dari komunitas yang semakin menjauh darinya. Meski demikian, Elijah mencoba tetap tenang dan melanjutkan pelayanannya seperti biasa, meski dalam hatinya ia merasa kesepian. Abdullah menyarankan agar Elijah tetap berpegang pada kebenaran dan tidak takut pada penilaian manusia, tetapi Elijah merasa terlalu banyak yang dipertaruhkan. Jemaat yang menentang bahkan mengajukan petisi untuk meminta Elijah digantikan, memperburuk situasi yang sudah sulit. Dengan hati yang berat, Elijah mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan pencariannya dan kembali sepenuhnya kepada kekristenan. Merasa tidak punya pilihan lain, Elijah memutuskan untuk kembali mendalami Alkitab dan memperkuat imannya sebagai pendeta Kristen. Ia meyakinkan dirinya bahwa segala kebingungan ini adalah cobaan dari Tuhan untuk menguji kesetiaannya kepada ajaran yang telah ia anut selama bertahun-tahun. Elijah mulai berdoa lebih lama setiap hari, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan membimbingnya keluar dari keraguan yang melanda. Ia juga memperbanyak membaca kitab-kitab teologi dan mendiskusikan imannya dengan pendeta senior yang dihormati di komunitasnya. Jemaat yang menentangnya mulai melunak setelah melihat usaha Elijah untuk kembali kepada kekristenan dengan sepenuh hati. Dalam khotbah-khotbahnya, Elijah berbicara tentang ujian iman dan bagaimana kesetiaan kepada Tuhan adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit. Meski ia tampak lebih tenang di hadapan jemaat, di dalam hatinya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentang apa yang ia temukan dalam Al-Quran. Elijah meyakinkan dirinya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu hanyalah bentuk gangguan yang harus ia hindari untuk menjaga kemurnian imannya. Dengan penuh tekad, ia mencoba melupakan semua diskusi dengan Abdullah dan kembali fokus pada tugasnya sebagai pemimpin gereja. Namun, meskipun ia telah berusaha keras untuk kembali sepenuhnya kepada kekristenan, bayangan mimpi dan pesan-pesan yang ia temui terus menghantui pikirannya. Dalam upayanya untuk memahami lebih dalam tentang masa lalu gereja, Elijah memutuskan untuk mempelajari arsip-arsip lama yang tersimpan di perpustakaan kota.
Ia menemukan dokumen tua yang mengungkapkan bahwa gereja itu sebenarnya dibangun di atas reruntuhan sebuah masjid yang pernah menjadi pusat peradaban Islam di wilayah itu. Informasi ini mengejutkannya, karena ia sebelumnya tidak mengetahui bahwa Islam pernah memiliki pengaruh besar di daerah tersebut. Elijah merasa semakin penasaran dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah masjid itu dan mengapa tempat itu diubah menjadi gereja. Ia menemukan bahwa masjid tersebut dihancurkan berabad-abad yang lalu oleh kelompok penyerbu, yang kemudian membangun gereja di atasnya sebagai simbol kemenangan. Fakta ini membuat Elijah merenungkan bagaimana agama sering digunakan sebagai alat untuk kekuasaan dan konflik, yang bertentangan dengan tujuan sejati spiritualitas. Dalam proses penelitiannya, Elijah juga menemukan bahwa beberapa elemen arsitektur masjid masih tersisa di dalam struktur gereja, meski tersembunyi di balik renovasi modern. Salah satu elemen yang menarik perhatiannya adalah sebuah prasasti berbahasa Arab yang menyebutkan nama Allah, tersembunyi di balik altar utama gereja. Penemuan ini membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin ada hubungan spiritual yang lebih dalam antara gereja itu dan masa lalunya sebagai masjid. Meskipun begitu, Elijah merasa bimbang karena ia tahu bahwa menggali lebih jauh tentang sejarah ini bisa menimbulkan kontroversi di antara jemaat gerejanya. Suatu malam, Elijah bermimpi berada di sebuah tempat yang asing namun damai, dengan cahaya lembut yang menyelimuti sekelilingnya. Ia melihat dirinya mengenakan pakaian putih sederhana, bersujud di tanah dengan hati yang penuh ketenangan. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara merdu dalam bahasa Arab yang melafalkan kata-kata yang ia belum pernah dengar sebelumnya. Ketika terbangun, ia merasa damai tetapi juga penasaran dengan arti kata-kata yang ia dengar dalam mimpinya. Ia mencatat bunyi kalimat tersebut dan mencoba mencari tahu artinya melalui sumber-sumber yang ia miliki. Setelah melakukan pencarian, ia menemukan bahwa kalimat itu adalah syahadat, pernyataan keimanan dalam Islam. Elijah terkejut mengetahui bahwa kalimat ini adalah inti dari keyakinan Islam, dan ia merasa heran mengapa kalimat itu muncul dalam mimpinya. Mimpi itu terus terngiang-ngiang di pikirannya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ini adalah pesan dari Tuhan yang mencoba membimbingnya. Meski begitu, ia masih ragu untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang serius, khawatir itu hanya refleksi dari apa yang ia pelajari selama ini. Namun, rasa penasaran yang mendalam membuatnya semakin ingin memahami pesan tersebut dan mencari makna di balik mimpinya. Setelah mimpi yang aneh itu, Elijah merasa tertarik untuk membaca lebih banyak ayat Al-Quran yang sebelumnya ia temukan di ruang rahasia. Setiap kali membaca, ia merasa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah ayat-ayat itu berbicara langsung kepada hatinya. Salah satu ayat yang ia baca berbicara tentang kasih sayang Tuhan dan pentingnya mencari kebenaran, yang membuatnya merasa tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa ada keselarasan antara ajaran Al-Quran dan nilai-nilai universal yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Elijah merasa bahwa Al-Quran tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan teologisnya, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk masalah spiritual dan moral manusia. Kedamaian yang ia rasakan setiap kali membaca membuatnya mulai mempertanyakan kembali keyakinannya yang lama. Ia juga melihat bahwa ajaran Islam sangat menghormati Yesus sebagai nabi yang diutus Tuhan, sesuatu yang sebelumnya tidak ia ketahui. Pengetahuan ini memberinya perspektif baru tentang bagaimana Islam dan Kristen bisa saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Meskipun hatinya mulai condong kepada Islam, ia masih merasa takut dengan konsekuensi yang akan ia hadapi jika ia memilih jalan tersebut. Namun, semakin lama ia merenung, semakin kuat perasaan bahwa Tuhan sedang membimbingnya menuju jalan yang selama ini ia abaikan. Setelah mendengar beberapa khotbah terakhir Elijah, sebagian jemaat gereja mulai merasakan perubahan nada dan pandangan yang disampaikannya. Mereka menyadari bahwa Elijah kini lebih sering berbicara tentang universalitas Tuhan, cinta kasih, dan kedamaian yang melampaui batas agama. Beberapa jemaat merasa bahwa apa yang Elijah sampaikan memberikan harapan baru, sementara yang lain merasa bingung dengan arah pembicaraannya. Di tengah ibadah, beberapa jemaat mulai bertanya secara langsung kepada Elijah mengenai pandangannya tentang agama lain, termasuk Islam. Elijah, dengan tenang, menjelaskan bahwa ia sedang mendalami banyak hal dan ingin mencari kebenaran yang sejati, tanpa bermaksud memengaruhi siapapun. Beberapa anggota jemaat yang sebelumnya merasa tidak puas dengan ajaran Kristen mulai mendiskusikan topik ini secara terbuka setelah ibadah.
Mereka mengakui bahwa ajaran Elijah yang sekarang terasa lebih mendalam, menginspirasi, dan relevan dengan kehidupan mereka. Satu persatu, beberapa jemaat mulai mencari tahu tentang Islam, terinspirasi oleh perjalanan pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Elijah. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua bernama Margaret, bahkan mendatangi Elijah secara pribadi untuk bertanya lebih banyak tentang kitab Al-Quran. Melihat minat dari sebagian jemaatnya, Elijah merasa lebih terdorong untuk melanjutkan pencariannya, meskipun ia tahu akan ada banyak rintangan di depannya. Kabar tentang perubahan pandangan Elijah akhirnya sampai ke telinga gereja pusat, yang menganggap tindakannya sebagai ancaman terhadap doktrin yang telah lama dijaga. Seorang utusan dari gereja pusat mengunjungi Elijah dan memintanya untuk menghentikan segala diskusi yang melibatkan Islam. Mereka menganggap pemikiran Elijah sebagai bentuk penyimpangan dan mencoba meyakinkannya untuk kembali kepada doktrin gereja yang murni. Elijah dengan tenang menjelaskan bahwa ia hanya mencari kebenaran dan tidak berniat untuk mengingkari imannya, tetapi kata-katanya tidak diterima dengan baik. Gereja pusat mengancam akan mencabut hak Elijah sebagai pendeta jika ia terus berbicara tentang keyakinan yang mereka anggap sesat. Meskipun mendapatkan tekanan yang berat, Elijah merasa bahwa perjalanan spiritualnya terlalu penting untuk diabaikan demi menyenangkan manusia. Beberapa jemaat yang mendukung Elijah mulai memberikan dukungan moral, meskipun mereka tahu risiko besar yang dihadapi. Di balik semua tekanan itu, Elijah tetap berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Ia mulai menyadari bahwa pencariannya akan kebenaran telah melampaui batas agama formal, membawa dirinya lebih dekat kepada Tuhan. Keputusannya untuk terus mencari kebenaran membuat hubungan Elijah dengan gereja pusat semakin tegang, tetapi ia tetap teguh pada keyakinannya. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan pertanyaan dalam hatinya, Elijah akhirnya merasa bahwa ia telah menemukan jawaban yang ia cari selama ini. Dalam keheningan malam, ia pergi ke ruang rahasia di belakang gereja, tempat yang menjadi awal dari semua perjalanan spiritualnya. Di sana, ia membawa Al-Quran yang selama ini ia baca dan merenungkan ayat-ayat yang telah menyentuh hatinya. Dengan hati yang mantap, Elijah mulai mengucapkan kalimat syahadat, menandai awal perjalanan barunya sebagai seorang Muslim. Ia merasa beban berat yang selama ini ia pikul seolah terangkat, digantikan oleh kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keheningan ruang itu, ia menangis, menyadari bahwa semua ujian yang ia alami adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membimbingnya. Elijah bersyukur atas perjalanan panjangnya, yang meskipun penuh cobaan, telah membawanya kepada kebenaran yang ia yakini. Ia berdoa dengan tulus, memohon kepada Allah untuk membimbingnya menjalani kehidupan barunya dan memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah selesai, ia keluar dari ruang rahasia itu dengan hati yang penuh kedamaian, siap untuk menghadapi apapun yang menantinya di luar. Elijah tahu bahwa perjalanan barunya ini bukanlah akhir, tetapi awal dari hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan dan misi untuk membawa kedamaian kepada sesama. Setelah Elijah mengucapkan syahadat, beberapa jemaat yang sebelumnya mulai tertarik dengan ajaran Islam merasa semakin yakin untuk mengikuti jejaknya. Mereka mulai mempelajari lebih dalam tentang Islam, mendiskusikan ajarannya dengan Abdullah, dan merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari. Dengan penuh keyakinan, mereka mendeklarasikan keislaman mereka di hadapan jemaat yang lain, membagikan pengalaman spiritual mereka yang penuh makna. Berita tentang perubahan yang terjadi di gereja itu menyebar cepat, dan semakin banyak orang datang untuk mencari tahu tentang Islam. Beberapa jemaat yang merasa terasing dengan ajaran Kristen merasa diterima dalam komunitas Muslim yang baru terbentuk. Mereka bersama-sama mendalami Al-Quran, belajar tata cara ibadah, dan memulai perjalanan spiritual mereka sebagai Muslim. Di tengah semua perubahan ini, Elijah yang kini dikenal dengan nama Yusuf Markson, merasa bangga melihat banyak orang menemukan kedamaian dalam Islam. Proses transformasi ini bukanlah hal yang mudah, tetapi para anggota jemaat baru ini merasa bahwa langkah mereka menuju Islam adalah keputusan yang tepat. Jemaat yang dulu hanya tahu kehidupan Kristen kini menyadari bahwa ada banyak jalan menuju Tuhan, dan mereka memilih jalan yang membawa mereka lebih dekat dengannya. Kehidupan di gereja yang dahulu menjadi tempat ibadah Kristen kini menjadi rumah bagi mereka yang mencari kedamaian dalam ajaran Islam. Dengan dukungan penuh dari komunitas Muslim setempat, gereja yang dulu berdiri megah kini berubah menjadi masjid, simbol nyata dari transformasi spiritual yang terjadi.
Keputusan ini disambut dengan penuh antusiasme oleh umat Islam yang merasa gereja tersebut layak menjadi tempat ibadah bagi mereka. Para jemaat yang dulu mengikuti ibadah Kristen kini belajar tentang tata cara sholat dan kegiatan keagamaan lainnya dalam suasana baru yang penuh kedamaian. Proses peralihan dari gereja menjadi masjid berjalan lancar, dengan perbaikan struktural yang dilakukan agar masjid dapat menampung lebih banyak jamaah. Beberapa anggota gereja yang awalnya ragu merasa tersentuh dengan perubahan ini, menyaksikan bahwa tempat yang mereka cintai kini menjadi simbol persatuan umat. Sebuah prasasti kecil ditempatkan di depan masjid sebagai pengingat bahwa tempat ini pernah menjadi gereja, tetapi kini telah menjadi rumah ibadah bagi umat Islam. Dengan dibangunnya masjid ini, banyak orang yang tadinya merasa terpisah karena agama kini merasakan kedekatan dan persatuan dalam satu komunitas yang besar. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya bagi umat Muslim, serta tempat yang penuh hikmah bagi mereka yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Bagi Yusuf Markson, ini adalah puncak dari perjuangannya yang panjang, tempat di mana umat dapat beribadah dengan bebas dan damai, jauh dari perpecahan. Masjid yang dulu gereja ini kini menjadi lambang dari perjalanan spiritual yang tidak hanya mengubahnya, tetapi juga mengubah banyak orang di sekitarnya. Sebagai imam masjid yang baru, Yusuf Markson memimpin dengan penuh semangat, membimbing umat dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Setiap khutbah yang ia sampaikan menggugah hati jemaat, mengajak mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Yusuf merasa bahwa perjalanan spiritualnya telah mencapai titik puncaknya, tetapi ia juga tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah perjalanan baru. Di masjid ini, ia melihat banyak orang yang dulunya bingung dan terpecah-pecah kini menemukan kedamaian yang sejati dalam ajaran Islam. Setiap hari, masjid itu dipenuhi dengan suara-suara doa yang khusyuk, dan Yusuf merasa diberkati karena dapat menjadi bagian dari perjalanan mereka. Ia mengadakan pertemuan rutin untuk mempelajari Al-Quran bersama para jamaah, memberikan ruang bagi mereka untuk bertanya dan mendiskusikan ajaran Islam dengan bebas. Bagi Yusuf, masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga rumah bagi semua orang yang ingin mencari ketenangan batin dan petunjuk hidup yang benar. Banyak orang dari latar belakang berbeda datang ke masjid ini, dan mereka semua merasa diterima tanpa memandang agama atau ras mereka. Yusuf, yang dulunya adalah seorang pendeta Kristen, kini merasakan sebuah kedamaian yang mendalam dalam setiap langkahnya sebagai seorang Muslim. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya telah berubah drastis, ia telah menemukan tujuan hidup yang sejati untuk membawa cahaya Islam kepada dunia. Masjid yang dulu merupakan gereja kini menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas yang berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Di sana, mereka semua merasa bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling memahami dan hidup berdampingan dalam kedamaian. Yusuf merasa bersyukur bisa menyaksikan transformasi yang luar biasa ini, di mana tempat yang dulunya penuh dengan ketegangan kini menjadi simbol persatuan. Ia bersama umatnya menjalani kehidupan baru, yang penuh dengan pengabdian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Setiap hari, masjid ini menjadi saksi dari perjalanan spiritual yang terus berkembang, di mana setiap individu berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan. Yusuf selalu mengingat bagaimana ia memulai perjalanannya dengan keraguan dan kebingungannya, namun kini ia merasa bahwa segala sesuatu telah disusun dengan sempurna. Ia mengajarkan bahwa perjalanan spiritual adalah tentang mencari kebenaran dan menjadi lebih baik, tanpa takut untuk menghadapi tantangan yang datang. Dengan penuh keyakinan, Yusuf memimpin masjid ini menuju masa depan yang lebih cerah, di mana Islam menjadi simbol kedamaian bagi semua orang. Sebagai imam yang berdedikasi, ia merasa bahwa tugas utamanya adalah untuk terus mengajarkan ajaran Islam dengan penuh kasih dan ketulusan hati. Akhir dari perjalanan panjangnya ini adalah awal dari kehidupan baru yang penuh dengan harapan, iman, dan cahaya ilahi.